Selamat siang, kembali dengan saya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm dalam channel Quotient TV. Jadi teman-teman bisa dilihat bahwa Alvin Lim tidak dalam posisi ditahan. Kalau bisa dilihat ini pemandangan di puncak Marina Bay Sands, teman-teman ya. Jadi ini adalah di atas kota Singapura. Marina Bay Sands ini hotel kalau nggak salah bintang 6 apa bintang 7 ini ya. Jadi bisa dilihat seluruh kota Singapura ini bisa kelihatan dari puncak. Ini ada di lantai 57 gedung Marina Bay Sands, teman-teman ya. Jadi jangan mudah terpercaya hoax dulu, teman-teman ya. Saya cuma mau kasih tahu bahwa untuk penahanan ini tidak dimungkinkan menahan Alvin Lim. Kenapa? Karena saya sudah bebas demi hukum di situ ya. Sudah bebas demi hukum, masa penahanan sudah saya jalanin full. Jadi nanti harus menunggu inkrah di situ. Saya rasa jaksa juga sudah bikin press release kemarin, dibilang bahwa jaksa akan mengeksekusi kalau nanti sudah inkrah. Baru putusan pengadilan negeri, teman-teman ya. Tenang aja, masih ada pengadilan tinggi sama Mahkamah Agung. Jadi masih panjang perjalanan, teman-teman ya. Jadi itu update tentang kasus saya. Saya yakin kebenaran akan selalu menang, teman-teman ya. Pada hari ini saya mau membawakan sebuah materi, teman-teman, yaitu kesewenangan aparat penegak hukum ya. Jadi kita ini harus menyoroti banyak sekali kesewenangan aparat penegak hukum. Kalau sebelumnya kasus Ferdy Sambo membuka mata kita terhadap oknum-oknum polisi, teman-teman, saya mau menyoroti hari ini tentang oknum kejaksaan ya. Oknum kejaksaan, teman-teman. Kenapa ini sangat penting ya? Jadi contoh begini, kalau kita lihat pertama kali kemarin Brigadir Joshua ya kan meninggal. Yang terjadi adalah di kepolisian mereka mau mencoba rekayasa, namun gagal, teman-teman. Karena apa? Karena kekuatan masyarakat mengawal di situ ya. Nah, nanti setelah kasus ini P21, maka wewenang dari proses hukum itu beralih ke kejaksaan. Nah, ini yang patut untuk diawasi, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi teman-teman jangan lupa bahwa Ferdy Sambo ini punya jasa yang luar biasa terhadap Kejaksaan Agung. Yaitu di mana waktu itu terjadi kebakaran gedung Kejagung, gedung Bundar kebakaran, dan Ferdy Sambo lah yang menyidik, teman-teman ya. Yang menyidik, dan tidak ada satupun oknum kejaksaan yang dijerat. Jadi yang dijerat tuh bemper-bemper, teman-teman. Kenapa saya bilang bemper-bemper? Ya tukang-tukang, teman-teman, yang kena ya. Dan itu kenanya pun sangat rendah, di bawah 1 tahun. Jadi teman-teman, coba nanti perhatikan kata-kata saya, teman-teman. Tidak akan ada kena hukuman mati itu si Ferdy Sambo. Jangankan hukuman mati, teman-teman, 20 tahun aja nggak akan, pasti di bawah situ. Ya, teman-teman ya. Jadi kita lihat di situ ya, buktikan. Feeling saya adalah Ferdy Sambo akan dituntut ringan oleh kejaksaan, teman-teman. Dan nanti di pengadilan negeri dia banding putusan ke pengadilan tinggi dan di kasasi mungkin akan turun, di mana ketika turun jaksa juga tidak akan banding atau tidak akan kasasi. Sama seperti kasus Pinangki, teman-teman ya. Pinangki hanya dituntut 4 tahun, divonis awalnya 10 tahun, terus turun di pengadilan tinggi jadi 2 tahun kalau nggak salah, dan jaksa tidak mengajukan banding, teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa kita harus waspada akan oknum kejaksaan. Ini yang patut dicurigai. Kenapa oknum kejaksaan ini harus dicurigai, teman-teman, dan harus diawasi? Saya mau kasih lihat ke teman-teman ya. Ini ada ciri-cirinya, teman-teman. Jadi minggu-minggu lalu ini ada 2 kejadian penting, teman-teman, yang dimana ada dugaan kesewenangan yang dilakukan oleh kejaksaan, teman-teman ya, oleh oknum kejaksaan. Yang pertama adalah kejadian di ini, teman-teman. Saya bacakan, ada di Berita 1 ya, di sini judulnya halangi penggeledahan
penasehat hukum PT Palma I jadi tersangka. Jadi teman-teman, advokat itu selalu mencoba membela masyarakat, tetapi dalam pembelaannya, ya kan, advokat itu selalu yang kekuatannya itu paling rendah dibanding 4 aparat penegak hukum. Jadi kejaksaan, kepolisian, sama kehakiman ini kekuasaan mereka lebih tinggi teman-teman ya. Jadi kepolisian apalagi dia super power, kejaksaan sama pengadilan. Kalau advokat tuh kekuasaannya di bawah, hampir nggak ada wewenang teman-teman. Hampir tidak ada wewenang dan selalu dikriminalisasi ya. Jadi ini teman-teman, kalau teman-teman baca dan teman-teman lihat, jadi ada penasehat hukum PT Palma I berinisial DFS ditetapkan sebagai tersangka. Jadi dibilang merintangi penyidikan dalam kasus dugaan korupsi. Nah teman-teman bisa lihat, ketika seorang advokat dibilang merintangi, menghalangi penyidikan, ancamannya 12 tahun loh teman-teman. Tetapi apa yang terjadi ketika, sorry ya, misalnya oknum-oknum polisi menghalangi penyidikan, obstruction of justice, itu yang terjadi contoh ke-6 jenderal-jenderal Mabes yang membantu Ferdy Sambo. Jadi Brigjen Kurniawan di situ ya, Hendra Kurniawan, Beni Ali dan lain-lain itu teman-teman, itu dikenakan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Kalau lawyer itu kenanya bisa maksimal 12 tahun teman-teman. Sedangkan kalau polisi itu belum ada hukumannya yang mengatur, undang-undangnya yang mengatur. Jadi kalau dikenakannya pun dikenakan sanksi etik teman-teman, itu yang saya lihat ya. Jadi ini sangat sangat mengkhawatirkan, miris sekali. Paling juga dikenakan pidana ringan, yaitu pasal 212 atau 214 teman-teman ya. Itu ancamannya cuma kurang lebih 2 tahunan teman-teman. Jadi nggak ada artinya itu sama mereka, tidak menimbulkan efek jera. Sedangkan advokat ketika merintangi penyidikan, ancamannya 12 tahun. Ya seperti yang terjadi kepada Fredrik Yunadi, itu dituntut 12 tahun dan divonis 7 tahun 6 bulan teman-teman ya. Ini sangat miris ya. Jadi disinilah teman-teman, makanya nggak heran jarang sekali ada advokat vokal seperti saya. Kenapa? Karena ketika kita vokal melawan aparat penegak hukum, kita nggak ngomongin melawan institusi ya. Yang dilawan bukan institusinya teman-teman, tapi yang kita lawan adalah oknumnya nih yang kita lawan. Tapi mereka akan plesetin seolah-olah kita menghalangi penyidikan. Ini yang sering terjadi teman-teman. Jadi ketika kita melawan oknum, dibilang, wah ini lawyer melawan penyidikan, menghalangi penyidikan. Akhirnya apa teman-teman? Dikenakan pidana. Nah disinilah makanya nggak heran teman-teman, banyak lawyer-lawyer di Indonesia yang tidak berani bersuara. Ya, jadi lawyer yang berani bersuara ini cuma bisa dihitung pakai jari. Kenapa? Ya jujur aja ya teman-teman, saya bukan jelek-jelekin lawyer. Kenyataannya adalah lawyer-lawyer tersebut dia takut kalau terkena masalah, takut kalau kena pidana, takut kalau sampai diserang balik teman-teman ya. Saya tidak menyalahkan mereka karena itu apa? Itu adalah keputusan dan kebijakan mereka teman-teman. Cuma hasilnya adalah tidak banyak lawyer yang berani berjuang, berani vokal, berani merubah, dan berani melawan oknum. Akibatnya teman-teman, Indonesia banyak yang korup. Dan oknum-oknum kejaksaan banyak yang makin berani teman-teman untuk mengkriminalisasi advokat ya. Jadi saya sarankan kepada para advokat, ayo bersatu ya, para advokat ayo bersatu. Beranilah bersuara, gabunglah dengan kami ya kan. Kita gabung, kita bentuk Indonesia bersatu teman-teman. Untuk apa? Untuk memperbaiki, kita benahi. Ya, jadi kita teriakan kalau ada oknum, kita teriakan di situ dan kita point out, bukan tujuannya untuk menggulingkan pemerintah, bukan, tetapi kita memberikan masukan positif kepada pemerintah agar pemerintah ini bisa bergerak dan melindungi masyarakatnya dan memperbaiki dan menindak oknum-oknum tersebut teman-teman ya. Jadi itu satu teman-teman. Kedua adalah yang perlu saya bawa adalah saya mau memberikan pandangan hukum saya terhadap kasus Habib Bahar teman-teman di Pengadilan Tinggi.
Jadi ketika pengadilan negeri mereka memutuskan, di pengadilan negeri diputuskan 6 bulan 15 hari teman-teman, putusan itu ada, itu masa tahanan Habib Bahar itu sudah berakhir. Ya, jadi kalau berdasarkan KUHP itu jelas bahwa jika ketika putusan pengadilan negeri diucapkan dan masa tahanannya sudah dijalani melebihi, dia harus segera dibebaskan. Seketika segera dibebaskan. Kenapa itu harusnya dilakukan tapi tidak dilakukan oleh jaksa? Ini lagi saya bilang di sini ada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum jaksa. Jadi oknum jaksa yang seperti itu seharusnya dipidanakan teman-teman, untuk memberikan efek jerah. Ya karena kenapa? Coba ya ketika sidang itu dibacakan putusan, hakim menanyakan, penasihat hukum bagaimana? Oh, penasihat hukum terima. Jaksa gimana? Jaksa bilang mikir-mikir. Kalau mikir-mikir berarti dia tidak menolak. Ketika dia tidak menolak, penahanan seseorang itu berakhir, itu harus dilepaskan lebih dulu teman-teman. Seketika itu dilepaskan, harusnya lepas dulu. Nanti baru itu ada pasalnya di KUHP dibilang, berkas itu dari pengadilan negeri kalau dia lanjutkan banding, diberikanlah ke pengadilan tinggi, nanti ketua majelis hakim lah. Ya jadi 2 hari berkas itu masuk ke majelis, nanti majelis hakim lah yang menentukan perlu ditahan atau tidak perlu ditahan teman-teman. Kalau perlu ditahan orang tersebut, baru nanti dari pengadilan tinggi menahan kembali teman-teman. Menahan kembali. Jadi harusnya dilepaskan lebih dahulu. Baru nanti kalau memang mau ditahan kembali oleh pengadilan tinggi, ditahan kembali ya. Tapi ini tidak dilakukan. Jadi dengan kesewenangan, jaksa tidak melepaskan, langsung dia buru-buru urus ke pengadilan tinggi dan mintakan ketua pengadilan tinggi ya. Jadi teman-teman, pasal undang-undang itu jelas menyatakan yang berhak mengeluarkan ini adalah majelis hakim yang menyidangkan, bukan ketua pengadilan tinggi. Ya, jadi saya menduga juga di sini ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh hakim pengadilan tinggi nih teman-teman, oleh oknum ya, oknum pengadilan tinggi. Ini seharusnya nggak boleh dilakukan ya. Terlepas dari Habib Bahar itu adalah mau dibilang mantan anggota FPI, mau dibilang Islam, tetap beliau adalah warga negara Indonesia. Dan sebagai advokat saya akan objektif, saya akan selalu objektif. Ya, mau yang dijolimin itu orang Kristen, orang Muslim, orang Buddha, orang Hindu, saya akan selalu bantu di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir di situ ya, bahwa Alvin Lim akan selalu transparan, Alvin Lim akan selalu vokal, dan Alvin Lim akan selalu berani bersuara teman-teman ya. Alvin Lim akan selalu berani bersuara demi masyarakat Indonesia ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang nggak nangkep, saya tidak pernah menjadi anggota FPI, saya tidak pernah setuju dengan ideologi khilafah, saya tidak pernah setuju dengan agama Islam, maksudnya adalah agama saya Kristen, tentu saya akan menaati agama Kristen. Saya tidak mengikuti agama Islam ya. Tetapi bukan berarti bahwa pendapat hukum agama Islam itu pasti salah teman-teman. Ini loh maksud saya adalah kita harus toleransi dan kita harus objektif. Ya, mau siapa yang menyuarakan, baik yang menyuarakan saudara kita yang agama Islam atau agama Hindu atau agama Buddha yang berbeda dengan agama dengan saya, kalau pendapat hukumnya benar, saya akan bilang benar. Kalau dia dijolimi, saya akan bilang dia dijolimi. Jadi bukan berarti karena, wah dia kan Islam, biarin aja bodo amat, ditindas. Jangan teman-teman. Kita ini harus ada persatuan. Kenapa? Kita harus bersatu melawan oknum. Karena oknum-oknum mafia hukum ini sudah mendarah daging teman-teman ya. Dan saya peringatkan teman-teman, bukan hanya di kepolisian, namun ini sudah masuk ke kejaksaan juga teman-teman. Nanti lihat aja dalam kasus Ferdy Sambo teman-teman ya, hukumannya mark my word tidak akan dihukum panjang teman-teman ya, apalagi hukuman mati. Jangan mimpi, nggak akan Ferdy Sambo dihukum hukuman mati teman-teman ya.
Karena kenapa? Kejaksaan Agung ini banyak oknum-oknum brengseknya juga di situ, teman-teman ya. Jadi kita udah lihat tadi dari 2 perkara. Perkara pertama adalah pencobaan kriminalisasi menghalangi penyidikan terhadap advokat yang melawan mereka, teman-teman ya. Kedua adalah apa? Yaitu kedua adalah penyalahgunaan wewenang yang seharusnya penahanan itu dilepaskan, tapi kejaksaan seringkali tidak mau melepaskan lebih dulu, teman-teman. Dan di sini jujur saya miris ya. Terakhir, teman-teman, saya mau memberikan update ya, dan ucapan terima kasih apresiasi pertama kepada Kabareskrim dan juga kepada Kapolri Listio Sigit, teman-teman, Kabareskrim Agus Andrianto. Kenapa? Karena teman-teman ya, mereka sudah berani untuk tidak menghentikan kasus mahkota. Jadi kasus mahkota itu bulan lalu itu digelar perkara, teman-teman ya. Gelar perkara baru sesi 1 baru selesai, masih ada sesi 2. Langsung penasehat hukum dari pihak lawan, dari pihak mahkota Raja Sabta Oktohari itu ya, penasehat hukumnya langsung dia press release. Dia press release dan lalu dia umumkan bahwa kasus mahkota sudah dihentikan. Ya, dibilang sudah dihentikan karena perdata. Wah, aneh banget. Kenapa? Ternyata setelah saya dengar, dia kenapa berani seperti itu, bicara seperti itu. Info yang saya dengar adalah dia mendapatkan ada dugaan gratifikasi, teman-teman ya. Lalu saya laporkan hal tersebut ke Kabareskrim, saya laporkan ke Kapolri, dan oleh mereka hasil dari gelar perkara itu yang harusnya, yang tadinya dibilang dihentikan, dianulir, teman-teman. Ya kenapa? Nggak ada investasi bodong itu dibilang perdata. Ngawur itu ya. Apalagi mahkota tidak ada izinnya. Itu pidana, teman-teman. Ya, jadi terima kasih kepada kepolisian ya. Walaupun ini belum selesai, belum P21, tetapi sudah ada itikat baik dari kepolisian. Sudah ada sedikit hasil positif dari kepolisian. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kepolisian Indonesia, kepada bagian Wasidik juga ya yang sudah melanjutkan. Saya harap kepada Polda Metro Jaya untuk berani melanjutkan. Ya, dan kalau dilimpah nanti di Tipikteksus, saya berharap agar di Tipikteksus Pak Wisnu dan timnya berani menjalankan, berani menangkap, dan berani segera menahan Raja Sabta Oktohari karena beliau adalah terlapor. Beliau adalah direktur utama yang berwenang megang uang, dan beliau pula yang berbicara di depan orang-orang untuk menarik orang-orang untuk masuk uang di dalam investasi mahkota tersebut ya. Jadi terima kasih kepada kepolisian ya, bahwa walaupun saya saat ini ada di Singapura ya kan, saya tetap membela masyarakat, saya tetap memantau kasus-kasus hukum. Dan yang terakhir, teman-teman, jangan khawatir, saya nggak kabur di sini. Saya di sini sedang menikmati vacation dan ada urusan pribadi yang sedang saya urus ya. Tentu yang namanya urusan pribadi saya nggak perlu cerita-cerita toh di situ ya. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman. Kalau nanti saya dinyatakan bersalah oleh MA, ya kan, saya akan jalani, teman-teman. Ya, nggak usah khawatir karena hal kriminalisasi itu bagi saya hal biasa. Kalau memang saya harus berkorban untuk masuk penjara supaya Indonesia berubah menjadi baik, saya akan lakukan itu dengan hati lebar, hati terbuka, teman-teman. Oke? Salam cerdas hukum dari Alvin Lim dan LQ Indonesia Law Firm. Selamat berjuang, bantu. Terima kasih yang sudah banyak membantu berjuang, dan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan support channel ini, teman-teman ya. Kita akan menjadi bagus dan luar biasa, dan Indonesia akan menjadi maju apabila people power kita bersatu, teman-teman. Oke? Terima kasih. Salam cerdas hukum.